Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan dari sistem operasi macOS. Yang pertama, pengenalan dari macOS. macOS atau sebelumnya disebut dengan OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan oleh Apple Incorporation. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan penggunanya. Yang kedua, sejarah macOS. Dalam tahap pengembangannya, asal-usul macOS berawal dari NeXT, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple pada tahun 1985. Sistem operasi NeXT Step dikembangkan dan kemudian dirilis pada tahun 1985. Kernel NeXT Step didasarkan pada kernel Mac. Antarmuka grafis dibangun dengan Object-Oriented GUI Toolkit menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. Selama awal 1990-an, Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru untuk menggantikan macOS klasik melalui proyek Telligent, Copland, dan Gershwin. Meski semuanya dibatalkan, Apple kemudian membeli NeXT pada tahun 1996 dan menjadikan NeXT Step sebagai dasar operasi sistem berikutnya. Dengan dibelinya NeXT, Steve Jobs kembali ke Apple memimpin pengembangan sistem operasi baru dengan nama Rhapsody dan kemudian dirilis dengan nama macOS X. Berikut adalah versi dari macOS. Keempat versi ini merupakan versi masih dalam tahap pengembangan yang belum dimunculkan untuk publik. Ada sekitar 22 versi macOS termasuk yang tahap pengembangannya. Keunggulan dari macOS yaitu 1. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Tingkat keamanan dari macOS terbilang lebih unggul dan lebih kebal terhadap serangan virus. Karena teknologi seperti XD, Execute Disable, ASLR, Address Space Layout, Randomization, dan SIP, System Integrity Protection, menyulitkan malware untuk membuat kerusakan. 2. Terintegrasi dengan produk Apple. macOS adalah sistem operasi yang terintegrasi penuh dengan sebagian produk Apple lainnya. Yang ketiga, user-friendly. macOS hadir dengan tampilan antarmuka pengguna UI atau user interface yang sederhana, bersih, dan bergaya modern. Yang keempat, memiliki fitur backup. macOS memiliki time machine yang merupakan fitur backup dan restore data. Kamu hanya perlu menyiapkan sebuah hard disk, kemudian biarkan time machine bekerja secara otomatis, mencadangkan seluruh data pada perangkat. Yang kelima, bisa menggunakan boot Windows. Dengan bantuan aplikasi Bootcamp Assistant, macOS mampu menjalankan dual boot dengan Windows 10. Sistem operasi ini dapat membaca format file Windows seperti FAT dan NTFS. Selain itu, kamu juga dapat mengoperasikan software bawaan Windows seperti Microsoft Office secara natif di perangkat Mac. Kekurangan dari macOS. Yang pertama, harga cenderung mahal. Yang kedua, terbatas dalam melakukan upgrade. Kekurangan sistem operasi macOS selanjutnya adalah opsi upgrade yang terbatas. Misalnya seperti random access memory atau RAM yang sulit di-upgrade. Hal ini disebabkan karena sebagian besar komponen Mac sudah terpasang secara bawaan atau built-in dan terintegrasi dengan komponen hardware lainnya.
3. Memiliki pilihan perangkat lunak yang sedikit. Kekurangan macOS yang terakhir adalah sedikitnya pilihan perangkat lunak. Sistem operasi ini hanya memiliki sedikit dukungan dari pengembang, baik untuk software di App Store maupun sumber lainnya. Hal ini disebabkan karena jangkauan pasar macOS yang tidak seluas Windows yang menargetkan berbagai macam kalangan. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.